Di luar pintu, Sydney melihat ke arah Amelia yang akan pingsan, dan membujuknya, "Amelia, jangan terlalu khawatir, mungkin Rena dan Tuan Henry hanya berbicara tentang bintang dan bulan di ruangan itu." Sydney menceritakan lelucon dingin tentang waktu. Yulia sudah keluar. Dia akhirnya mengerti apa rencana putrinya. Dia segera berkata, "Amelia, kamu telah membuat suara yang sangat keras, dan Tuan Henry tidak membukakan pintu untukmu." Tuan Henry tidak mau membukanya. Jika Tuan Henry tidak ingin melakukan apapun tentang pria dan wanita, dapatkah Rena membantunya? Saat ini, suara Rena dengan cepat keluar dari kamar. "Henry." Wajah Amelia menjadi pucat, matanya memerah, dan air mata jatuh. Dia menggunakan kukunya untuk menggaruk panel pintu sampai dia memotong beberapa noda darah. "Henry, cepat keluar, kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Kamu milikku, kamu tidak bisa bersama Rena, aku akan merasa kotor." Amelia mengulangi beberapa kata ini. Dia tahu bahwa air mata adalah hal yang paling tidak berguna untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia menangis tak terkendali, dan dia akan kewalahan oleh rasa ketidakberdayaan dan frustrasi ini. Jantungnya ditarik kuat oleh telapak tangan yang besar, membuatnya sesak. Dia tidak bisa membuka pintu, dan Henry menolak untuk keluar. Sebuah pintu memisahkan dua dunia, dan hari ini dia berada di ujung jalan. Tidak peduli bagaimana dia menangis dan memohon, Bisma berdiri memandangi gadis yang menangis itu dan memintanya untuk meninggalkan Henry. Apakah dia sangat menyakitkan dan tidak mau? Tidak tahu berapa lama, dan dengan sekali klik, pintu terbuka dan Henry berjalan keluar. Amelia dengan cepat mengangkat matanya. Henry mengenakan kemeja hitam sederhana dan celana panjang hitam. Sekarang pakaiannya kusut, matanya masih merah, dan ada sedikit emosi dalam dirinya. Tatapan Amelia jatuh ke dalam ruangan. Ada pakaian di karpet di kamar, tempat tidur besar berantakan, dan spray putih sangat merah dan mencolok. Amelia tahu apa itu. Tinju yang dia tarik tiba-tiba mengendur seolah-olah hal terpenting dalam hidup telah hilang. Saat ini Rena juga keluar dengan mengenakan baju tidur baru, wajahnya memerah, postur berjalannya sangat lambat, dan sudut mulutnya masih dipenuhi dengan senyuman bahagia. "Rena, apa yang kamu lakukan dengan Tuan Henry sekarang?" Yulia berlari ke arah Rena dengan penuh semangat dan dengan sengaja bertanya dengan keras. "Bu, aku sudah menjadi wanita Tuan Mahendra." Rena berbicara, datang ke sisi Amelia, dengan penuh kasih sayang meraih tangan kecil Amelia yang dingin. "Amelia, jangan salahkan Tuan Mahendra, tolong salahkan aku. Saya selalu mengalami masalah dengan pengendalian diri Mahendra, saya tahu saya turut berduka cita." Yulia berkata, "Amelia, pernikahan antara kamu dan Tuan Henry ini awalnya sebuah kesalahan, tapi sekarang hanya untuk menghilangkan kekacauan. Tuan Henry awalnya milik Rena." Amelia menatap ibu dan putrinya dengan dingin, lalu dia menarik tangan kecilnya, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Rena dengan keras. Dengan pop, tepuk tangan yang jelas segera bergema di seluruh koridor. Sydney menarik napas, dan daya tembak Amelia begitu dahsyat sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparkan Rena. Rena dipukuli dari seluruh wajahnya. Dia sangat marah di dalam hatinya, dan berkata, "Amelia, kenapa kamu memukulku?" Wajah Amelia pucat, dan matanya penuh dengan tetesan air ketika dia menangis. Tetapi matanya sangat dingin, menunjukkan sedikit kasar dan sarkasme. "Rena, aku mengalahkanmu karena kamu pelit. Henry adalah laki-laki saya. Kamu berani merangkak di tempat tidur pria saya. Karena kamu masih junior, kamu harus siap untuk dipukul kapan saja. Berhati-hatilah di masa depan. Aku melihatmu memukulmu sekali, tapi ini bukan yang terakhir kali." Wajah kecil Rena yang cantik memerah dan putih,
dan dia jelas dipermalukan oleh Amelia dan berkata, "Amelia, bagaimanapun juga kita adalah saudara perempuan, mengapa kamu begitu kejam?" Rena belum menyelesaikan kata-katanya. Dengan pop, Amelia menamparnya lagi. Kali ini Rena ditampar. "Siapa saudara perempuanmu? Jika kuingat dengan benar, kakek tidak membiarkanmu masuk ke dalam keluarga Wijaya. Rena, aku memukulmu untuk keluarga Wijaya dengan tamparan ini." Ketika kakek berada di keluarga Wijaya, apa keluarga Wijaya itu? Itu juga keluarga kaya di Yogyakarta. Tetapi sejak kamu dan ibumu masuk, keluarga Wijaya telah terburu-buru untuk keluar dari tahun pertama. Bagaimana keluarga Wijaya bisa membesarkan hal-hal rendah sepertimu? Semua orang dikejutkan oleh suara Amelia yang jernih dan indah. Pada saat ini, Amelia di mata mereka sangat sombong dan berani. Sydney juga kaget. Dia merasa bahwa Amelia telah memberinya pelajaran yang hidup, dan dia tidak bisa menahan tepuk tangan untuk pelajaran seperti buku teks. Rena didengung oleh dua penggemar tamparan, dan penyamarannya terkoyak. Dia menatap Amelia dengan pahit, tetapi dia dengan cepat bertemu dengan mata tajam Henry. Meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia berdiri di belakang Amelia. Rena menggigit gusinya karena kebencian, tetapi dia takut pada Henry dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Amelia menarik kembali pandangannya dan terlalu malas untuk melihat Rena lagi. Dia menoleh untuk melihat Henry di belakangnya, dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya, perlahan memegang tangan besarnya. "Tuan Henry, ayo pulang." Tangan kecilnya ada di telapak tangannya, dingin dan tanpa suhu. Meski auranya sudah menguasai penonton, Henry merasakan ujung jarinya bergetar. Henry mengerutkan bibir tipisnya dan membiarkannya membawanya pulang. Keduanya kembali ke kamar tidur. Henry berdiri tegak dan panjang di balkon. Angin malam yang dingin meniup baju hitam di tubuhnya. Dia sedikit membungkuk dan menyalakan sebatang rokok dengan kedua tangan. Dia menyesap rokok di mulutnya, lalu memuntahkannya. Asap biru menghantui wajah tampannya. Amelia menatapnya. Tidak ada cahaya di kamar tidur, dan keduanya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi suaranya agak serak. "Kamu dan Rena melakukannya, bukan?" Henry tidak melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, dia dengan lemah menjawab, "Mengapa harus bertanya secara sadar?" Amelia gemetar. "Kenapa aku ingin tahu di mana aku tersesat? Kamu bukan orang seperti itu. Apakah itu karena Rena menyelamatkanmu, kamu tidak bisa melupakannya?" Henry berbalik ke samping. Dengan satu tangan di saku celananya, sepasang mata sipit merah jatuh ke wajah kertas pucatnya melalui lapisan asap. "Amelia, jangan ganggu aku lagi dan buat dirimu malu, dan jangan membuatku bosan." Amelia menunduk. "Oh, begitu, aku ingin mandi dulu." Amelia masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Tubuh langsingnya perlahan-lahan meluncur ke dinding, lalu menutupi wajahnya dengan dua tangan kecil. Air mata panas mengalir dari jari-jarinya seperti manik-manik dengan benang putus, membakar hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menghilangkan rasa sakit dan kesedihan yang tiba-tiba di hatinya, membiarkan dirinya menangis. Henry merokok beberapa batang rokok berturut-turut. Dia melirik jam tangan berharga di pergelangan tangannya dengan alis pedangnya. Setengah jam berlalu, dan dia belum keluar. Memeras setengah dari rokok di asbak, dia menginjak kaki panjangnya ke pintu kamar mandi dan langsung mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tidak ada suara yang keluar dari dalam, diam-diam membuat orang bingung dan tertekan. Henry melihat sekeliling, dan kemudian melihat sosok meringkuk di sudut. Amelia sedang duduk di lantai, rambut hitamnya berantakan, dan gadis itu memeluk kepala kecilnya dengan dua tangan ramping seperti akar teratai hijau. Menangis di atas lututnya. Dia menangis sangat pelan dan sangat intens, dan seluruh bahunya yang kemerahan gemetar, dan dia sedikit kehabisan napas.
Sakit hati Henry tak terbendung, dan luka yang dia sembunyikan di kamar mandi dan menangis diam-diam dengan alis tampannya mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya, namun jarinya masih membeku di udara. Setelah sekian lama, dia mendengar suaranya sendiri yang tidak jelas dan serak. "Sudah berapa lama kamu menangis? Berhentilah menangis, kamu akan kehilangan nafas jika menangis lagi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.